setiap bangsa memiliki penjaganya. Tentara adalah alat negara, bukan alat partai politik. Dalam api revolusi 1945, para pemuda Indonesia mengangkat senjata bukan demi kekuasaan, melainkan demi kemerdekaan. Dari reruntuhan kolonialisme, lahir para perwira, bukan hanya petarung, tapi pemikir. Salah satunya, Letnan Jenderal Tahi Bonar Simatupang, seorang tentara yang percaya bahwa kekuatan sejati militer terletak bukan pada senjata, tetapi pada jiwa konstitusi yang dijaganya. Lahir di Sidikalang, Sumatera Utara, 28 Januari tahun 1920, dari keluarga Batak Kristen yang disiplin dan beriman, TB Simatupang tumbuh dalam tradisi intelektual yang kuat. Simatupang sekolah di Hojer Burger School Semarang dan pelatihan militer di Bandung. Pendidikan membentuknya sebagai perwira muda yang berpikir tajam. Saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia tak hanya mengangkat senjata, tapi juga mengangkat gagasan bahwa tentara bukan hanya kekuatan fisik, melainkan roh yang menegakkan negara. Dalam perang gerilya, ia menjadi tangan kanan Jenderal Sudirman, dan di usia 30 tahun, diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang termuda dalam sejarah Republik. Era 1950 adalah masa penuh badai. Negara muda ini menghadapi pemberontakan, DITI, PRRI, Permesta, sekaligus perpecahan di tubuh militer sendiri. Banyak perwira tergoda oleh politik kekuasaan. Pada tahun 1952, sekelompok perwira mendesak Presiden Soekarno membubarkan DPR, langkah politis yang mengancam demokrasi. Simatupang berdiri di tengah badai itu. Ia menolak keras militer dijadikan alat politik. Dalam pidatonya yang bersejarah, Simatupang menegaskan, tentara adalah alat negara. Bagi Simatupang, ketika tentara berpolitik, negara kehilangan alat pertahanannya. Militer yang terpolitisasi bukan lagi penjaga bangsa, melainkan alat kekuasaan politik. Prinsip Simatupang bukan hanya diucapkan, tapi dijalani. Pada tahun 1953, ketika tekanan politik memuncak, Simatupang memilih mundur dari jabatan Kepala Staf Angkatan Perang. Ia menolak jabatan menteri yang ditawarkan, menolak menjadi alat kekuasaan siapapun. Bagi Simatupang, kehormatan prajurit adalah ketaatan pada prinsip, bukan posisi. Ia percaya bahwa sejarah akan menilai bukan siapa yang berkuasa, tapi siapa yang menjaga nilai demokrasi Pancasila. Dalam dunia yang sering mengagungkan karisma, Simatupang selalu bicara tentang kompetensi. Kepemimpinan militer harus berbasis kompetensi, bukan karisma, ujarnya di Lemhanas. Karisma dapat menginspirasi sesaat, tetapi kompetensi menjamin kemenangan jangka panjang. Ia menolak kultus individu, sesuatu yang kelak menjadi ciri politik Orde Lama. Dalam pikirannya, kekuatan militer sejati tidak diukur dari sorak massa, tapi dari kemampuan menganalisis, merancang strategi, dan memahami hakikat perang serta damai. Dalam pidato di Yogyakarta, tahun 1958, ia merumuskan kalimat yang menjadi warisan abadi. Negara tanpa tentara akan rapuh, tetapi negara yang dikendalikan tentara akan kehilangan jiwanya. Di sanalah inti pemikirannya. Keseimbangan kekuasaan, tentara adalah perisai negara, bukan pemegang kendali negara. Simatupang menegaskan, kekuatan bersenjata harus tunduk kepada hukum dan konstitusi, bukan kepada individu, partai, atau ideologi. Inilah esensi dari militer profesional dalam negara demokratis. Simatupang adalah seorang filsuf militer yang menulis, berpikir, dan mendidik generasi penerus. Ia mengajarkan bahwa tentara tidak boleh menjadi kekuatan politik, melainkan kekuatan moral, penjaga konstitusi, pelindung rakyat Indonesia. 4 doktrin Simatupang yang tetap relevan. Pertama, tentara sebagai alat negara. Prinsip ini menegaskan bahwa TNI hanya tunduk pada kepentingan nasional berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, tentara menjaga integritas negara tanpa terlibat dalam persaingan kekuasaan antar elit politik.
Kedua, kepemimpinan berbasis kompetensi. Kepemimpinan militer harus berbasis kompetensi strategis, teknis, dan intelektual. Promosi perwira harus melalui seleksi ketat berdasarkan prestasi lapangan dan pendidikan, agar tentara tetap efektif dalam menghadapi ancaman modern. Prinsip ini mencegah munculnya pemimpin populis yang lemah dalam perencanaan, sehingga menjamin profesionalisme dan kemenangan jangka panjang bagi negara. Ketiga, kesetiaan pada konstitusi. Prinsip ini menjamin tentara tetap menjadi penjaga demokrasi, bukan alat kekuasaan pribadi yang rentan disalahgunakan. Dengan demikian, setiap perintah militer harus diuji konstitusionalitasnya agar supremasi sipil terjaga dan otoritarianisme dicegah. Keempat, keseimbangan antara kekuatan militer dan sipil. Prinsip keseimbangan ini menuntut militer kuat secara profesional, namun selalu tunduk pada otoritas sipil yang sah melalui konstitusi. Dengan demikian, kekuatan militer menjadi perisai negara, bukan pedang yang mengancam jiwa kebebasan rakyat. 80 tahun Indonesia merdeka, pertanyaan Simatupang masih bergema. Apakah tentara kita masih setia pada visi itu? Masa depan bangsa bergantung pada keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, antara negara dan jiwa yang menjaganya. Sebab, seperti yang diingatkan Simatupang, negara tanpa tentara akan rapuh, tetapi negara yang dikendalikan tentara akan kehilangan jiwanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan like.